Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke kebun lagi ya teman-teman. Setelah 1 minggu nggak ke kebun, dan ini udah coba teman-teman lihat daun-daun rumput atau tumbuhan yang berada di seputaran batang pohon durian ya, di sekitar pohon durian ini itu warnanya agak menguning karena ini musim kemarau. Jadi tumbuhan yang ada, tumbuhan semak seperti ini pun dia menguning ya, karena kekurangan air, sama seperti kita kalau kurang minum terjadi dehidrasi ya, jadi badan pun akan lemas ya, nggak bisa apa-apa. Nah, syukurnya masih pohon ini tidak begitu rontok daunnya, karena mungkin akarnya itu dia mencapai ke pinggir sungai itu, karena di situ kan sungai itu yang saya tunjukkan itu sungai, dan itu masih ada airnya ya teman-teman. Nggak lama lagi ya, kalau menurut perhitungan begitu masuk ke bulan Agustus, September, Oktober itu sudah mulai musim penghujan ya, jadi insya Allah nanti tanaman kita atau semayan kita akan bersemi kembali ya, hijau kembali. Nah, kemudian ada kabar penting lainnya, sana pohon asam lokal ya, kalau kami bilang di sini asam putar atau asam bulau, bahasa Bekumpainya asam bulau gitu. Kalau dikomplet ke dalam bahasa Kahayan memang nggak terlalu baik ya, tapi Dayak Bekumpai bilangnya asam bulau, atau bahasa Banjarnya asam putar. Nah, itu sudah mulai mengeluarkan bunga, sedangkan duren masih belum ya. Jadi biasanya setelah kemarau agak panjang itu ya, lalu memasuki musim penghujan nanti biasanya keluar bunga durian. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini suasananya agak kering ya seputaran ini, walaupun tuh sawit kita juga, walaupun itu kan kemarin beberapa kali saya siram ya. Dan hari ini saya mau membersihkan rumputnya ya, gulma yang berada di dalam polybag, karena sudah mulai mendekati ke musim penghujan dan suasananya agak dingin ya. Dingin itu belum tentu langsung hujan ya, tidak, tapi bisa jadi hujannya jauh itu ya, dingin juga, karena Sungai Barito sepertinya sudah mulai menunjukkan ada peningkatan debit air ya. Artinya di daerah hulu dari Barito itu sudah mulai ada turun hujan ya. Nah, sedangkan kita di sini kemarin ada sempat hujan sebanyak 2 kali ya, 2 kali hujan. Nah, jadi subuh-subuh menjelang mau sholat subuh itu ada turun hujan sebanyak 2 kali ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan hari ini saya akan membersihkan gulma yang ada di seputaran atau di dalam polybag. Nah, ini api sudah saya hidupkan menghalau nyamuk. Iya, kita masuk dulu ya teman-teman. Nah, ini gulmanya luar biasa, yang di sini sudah mulai tumbuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini memang kita seleksi yang ini, saya masih mencari, masih melakukan seleksi sambil berjalan ya teman-teman.
sambil berjalan kita akan melakukan seleksi. Sedangkan yang ini kita cabutin rumputnya ya teman-teman. Nah ini, nah dia berebutan nutrisinya karena ada yang berebutan nutrisi dengan tanaman lain, tapi dia sebagai pelindung. Nah teman-teman, seperti inilah kita cabut dulu ya sambil menunggu waktu. Waktu apa? Waktu sholat Jumat ya teman-teman. Kita manfaatkan untuk ke kebun, karena memang waktu saya hanya hari Jumat bisa ke kebun ini ya, istirahat dari aktivitas pekerjaan saya ya. Nah teman-teman, ada yang putus juga tuh, entah apa yang memakannya teman-teman. Karena ini enggak saya kasih racun apapun ya, dan pupuk pun belum melakukan pemupukan, belum penanggulangan hama dan penyakit. Saya biarkan agar dia tahan terhadap hama dan penyakit ya, karena ini bibit yang kita kembangkan sendiri ya, bukan bibit unggul. Cuman indukannya bibit unggul, tapi kan setelah dia keluar buahnya, nah itu dia kembali menjadi bibit lokal. Nah jadi seperti itu. Kalau dia bagus, artinya rezeki kita. Tapi yakinlah, asal kita merawatnya dengan baik. Orang di belakang rumah saya itu bibit lokal, tanpa kita tanam, tumbuhnya bagus juga teman-teman. Tumbuhnya bagus dan buahnya itu pun banyak ya. Bahkan ada yang memanennya. Diam-diam ada yang memanen, karena sawit ada harganya ya gitu ya. Jadi ada saja yang memanfaatkannya. Nah, jadi kelihatan ada anunya, ada tanamannya. Baru terlihat dia teman-teman. Ini semestinya sudah ganti polybag. Karena nanti tunggu pekerjaan saya sudah selesai, kita persiapan ganti polybag ya teman-teman. Pindah rumah dia, pindah rumah. Nah ternyata ada yang putus ya, entah tumbuh apa tidak. Ini ada yang memakannya ya teman-teman. Ada hama pengganggu. Bibit lokal. Jangan terlalu dimanja. Karena dia lokal, tapi pemupukan ya, saya sampaikan walaupun lokal ya, pemupukan itu wajib hukumnya. Karena itu kan ibarat kita itu mau ada tenaga untuk menghasilkan sesuatu ya harus makan, harus ada energi dulu. Nah jadi anggapan saya seperti itu ya teman-teman. Walaupun kenyataannya di alam terbuka ini kan
makanan utamanya itu adalah dari tanahnya itu sendiri, nutrisi yang berada di tanahnya itu sendiri ya. Tanpa kita pupuk pun kalau dia mau berbuah ya berbuah, tapi lebih bagus lagi kalau kita tambah nutrisinya teman-teman ya. Dan yang ini ya, yang saya bersihkan ini belum tersentuh pupuk. Ini dulu bibitnya, ingat ya teman-teman, yang ketika saya berada di lokasi kebun Paman Daduhuk. Nah, ini bibitnya sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman. Ini berharap sih seperti induk semangnya. Berharap. Tuh baru kelihatan dia teman-teman, karena tidak lagi berlomba dengan tumbuhan pengganggunya ya. Tapi ini kalau dia bersih, terlalu bersih seperti ini, dia akan apa istilahnya, tanahnya itu terbuka dan cepat kering ya teman-teman. Jadi cepat mengering karena dia akan terpapar sinar matahari langsung ya. Kalau dia tertutup, itu paparan sinar matahari kan mengenai atau ditutupi oleh daun-daun dulu, tidak langsung ke tanah. Cuman sama saja yang menyedot airnya itu kan tumbuhan pengganggunya ini juga. Ya udah, sambil kita bersihkan karena kita ada waktu ya. Kalau nggak ada waktu ya nggak bisa saya bersihkan ini ya. Jadi saya teman-teman tidak bisa berandai-andai masih dengan pokok sawit saya ini, karena ini kan masih dalam tahap proses ya. Jadi apakah ada pertanyaan gimana hasilnya, gimana saya mau menunjukkan hasilnya? Saya masih mengembangkan ini ya, masih dalam tahap proses penanaman. Saya belum punya kebun sawit ya. Jadi ini pertama kali saya menanam sawit ya, dan ini saya bibit sendiri. Coba bayangkan, walaupun kita tidak pernah menanam sawit, tapi ini kita buat dia bisa jadi tumbuh ya teman-teman. Tumbuh tidak mudah untuk membuat sawit ini bisa berkecambah ya, sangat sulit dan menyita waktu ya teman-teman. Dia lama sekali baru bisa keluar apa istilahnya, kecambahnya itu sangat lama, harus sabar, kita sabar ya menunggunya sampai dia betul-betul keluar kecambahnya. Dan di rumah itu yang sudah saya simpan, yang masih saya simpan, kecambahnya sudah panjang-panjang ya teman-teman. Enggak saya tanam karena ini musim penghujan, ini saya malas nanamnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak saya tanam masih karena masih apa istilahnya, dalam proses perkecambahan itu yang kita tanam. Mau memasuki musim kemarau kemarin tuh
Makanya saya sembunyikan dia di bawah-bawah seperti ini ya. Jadi di bawah kakaknya. Ini kan kakaknya, yang itu adik-adiknya. Nah ini kakaknya juga. Ini sudah jadi ini. Nah, persiapan pindah polybag sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masih lanjut ya membersihkan. Taruh dulu di sini. Dan ini sungguh hasil jerih payah kita sendiri ya. Kita tidak menyesal, tidak rugi juga ya. Jadi nantinya saya itu kalau dia ada yang sawitnya yang keluar itu Pisipera, terus bunganya bunga landak, kita tebang ya. Karena kita nggak mau ngambil resiko terlalu lama ya. Jadi begitu dia bunganya bunga landak terus ya, kita tebang. Jangan sampai menunggu bertahun-tahun, karena sawit ini kan jangka panjang dia. Ini Pamanda Duhub, kalau lihat ini senang dia, karena bibit dari beliau ini ya. Saya minta dari beliau. Kalau sudah memasuki masa penghujan, ini saya pupuknya itu sudah siap teman-teman. Enggak saya pupuk, takut kalau dia gosong nanti karena panas kan. Percuma. Memang nggak mati sih, karena pengalaman saya yang dulu itu saya pupuk di musim kemarau banyak yang gosong ya. Jadi gosong daun gitu ya, karena mungkin pengaruh panas pupuk itu, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk proses pemulihannya ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Makanya dengan pengalaman yang dulu itu, yang ini yang sudah besar-besar ini, nah saya tidak terulang lagi ya. Nah ini juga ada yang pucuknya tuh teman-teman. Nah, entah apa ini, kita biarkan saja. Ada yang memakan pucuknya, karena memang ini bibit lokal, tidak terlalu kita manjakan ya. Harus dipupuk, harus, tapi kalau diobatin tidak. Dikasih pestisida, insektisida, atau jamur sawit, jamur ya, fungisida, ini tidak saya lakukan. Ternyata teman-teman ada juga yang mati ya. Ada yang mati nih. Nah kupingnya tuh nggak bohong, ada yang nggak ada. Oh ada masih, tapi dia mati. Nah seperti itu, padahal itu kecil bijinya, yang biji kecil. Nah penggantinya ini
double dia. Twin ya, jadi ada yang kembar. Seperti itu teman-teman. Ini sebentar lagi kalau udah pekerjaan saya selesai, itu mengerjakan rumah adek itu ya, saya pengen melakukan penebasan bersama. Nanti siapa saya cari dulu teman yang bisa membantu untuk menebas tempat saya ini ya, yang istilahnya kita bayar ya, kita lakukan penebasan. Tapi kalau penebangannya saya lakukan sendiri, nanti saya tebang sendiri. Jadi perhitungan saya nanti tebas tebang itu 2 bulan ya. Entah karena di sini kan kita susah membakar ya teman-teman. Jadi karena berdekatan dengan perkampungan, kemudian larangan membakar itu kan di mana-mana. Jadi kita tidak bakar, tapi sistemnya nanti kita tumpuk dulu. Nah, kita tumpuk ya, jadi pelan-pelan lah saya melakukannya nanti ya. Kita tumpuk, apakah nanti pelan-pelan kita buat simpuk. Nah, jadi bilang kami di sini simpuk satu-satu ya, jadi nggak langsung. Biasanya kan kalau orang di sini dia bakar ladang itu sekaligus ya. Jadi bakar ladang itu dia sekaligus membakarnya. Nah, saya pun nggak begitu berani ya, karena takut kalau kemana-mana malah kita jadi masalah nanti kan. Daripada resiko ya, kita kumpul aja dulu satu-satu. Nanti kita, apakah saya bakar satu-satu, kita tumpuk dulu baru bakar, tumpuk baru bakar gitu ya, pelan-pelan. Seperti saya di kebun sini kan, saya lakukan pelan-pelan seperti itu. Nah, ini jadi semak kembali ya. Ini kemarin kan ada buahnya sebenarnya, lei ini ya, atau pepaken, tapi terus aja kita nggak pernah merasakannya ya. Walaupun dia berbuah, karena nggak kita tunggu ya, akhirnya monyet dan ya yang orang ingin memanfaatkannya ya. Kalau karena di rumah saya sana lei ini selalu berbuah di belakang rumah itu. Nanti saya mau tunjukkan, saya mau naik ya mas, sudah tua kelihatannya. Kemarin ada yang jatuh sudah. Nah, ibu saya yang nemu jatuh, sudah matang. Kalau dia udah bersih seperti ini kan memang enak dilihat. Lalu kita siram nanti. Tuh, teman-teman, nah kelihatan kan
Udah kelihatan, terlihat dia. Udah terlihat. Nggak sedikit lagi ya. Tuh. Nah, ada yang kerdil pertumbuhan. Kalau dia kerdil, jangan dipaksa. Jadi sepertinya teman-teman yang nanam sawit lokal ini ya, kalau perawatannya itu bagus, maka hasilnya pun tidak mengecewakan gitu ya. Tidak kalah dia dengan bibit unggul ya, asalkan perawatan dalam artian nanti pemupukannya harus continue ya. Kalau saya lihat yang bagus itu secara rutin ya, walaupun tidak banyak tapi terus bagus kalau setiap bulan kita pupuk ya, walaupun tidak banyak, mungkin 2,5 kilogram misalnya ya, kita pupuk 1 bulan. Nah seperti itu, 1 pokok kalau yang sudah besar. Nah sudah selesai ya teman-teman, ini tuh udah selesai. Ada yang kerdil, nah kerdil itu, kerdil tuh. Terus yang ini mati ya, mati. Ada juga di sini tadi dimakan hama pengganggu. Nah itu dimakan hama pengganggu ya. Jadi tidak semulus yang orang lihat ya. Jadi kalau lihat sudah hasilnya ya bagus, kelihatan bagus, tapi ini sungguh penuh dengan perjuangan. Nah sawit ini udah ual-ualan. Nih tapi ini bagus ini ya. Nah tuh ini bagus, siap, sudah mendekati persiapan. Ya sawit lokal cabutan, tapi cabut masih bayi, masih lebih kecil dari ini ya kemarin ya. Waktu awal ingat ya teman-teman, ini kan selalu saya posting. Nah ada masih anunya, jejak digitalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita sambil lakukan seleksi ya teman-teman. Nah ini udah lumayan banyak saya temukan ya, tegak lurus gitu ya. Kemudian daunnya ini nggak pecah, itu tegak lurus, itu saya singkirkan. Beda dengan tegak lurus karena rapat. Nah ini kan terlalu rapat tapi tetap saja dia ada yang membuka. Nah itu seperti itu modelnya, terus buka ke sini.
Tapi ini karena terlalu rapat ya teman-teman. Kalau yang tegak lurus seperti tadi dan jarak antar daun lidinya itu renggang-renggang, itu kita seleksi ya. Kita tidak ambil. Ini masih kita pantau-pantau terus saja ya, kita lakukan seleksi supaya nanti supaya kita dapatkan bibit sawit yang memang betul-betul bagus ya. Walaupun ini bibit lokal, ini kan seperti ini, walaupun ini bibit lokal, coba ini. Nah, dia setelah tegak ini membelok yang pelepah tengahnya. Kalau dia terbuka ini bagus dia. Nah, ini juga ini bagus nih. Tapi karena tempatnya ini berjubel-jubel, gimana dia mau membuka. Ya, seperti itu yang kita ambil nanti ya. Ini masih ada yang nih contohnya, apakah ini membuka sempurna nanti atau tidak, tetapi sudah pecah daun nih. Terlalu lama dia tidak membuka. Kita lihat ya, masih kita seleksi. Ini harusnya saya sudah siapkan sebenarnya jaring tempat saya melakukan penjarangan ya. Dan ini kalau tidak dikelilingi dengan jaring seperti ini, dia dimangsa sama beruk. Nah, itu yang harus tepat waktu kita ada untuk mempersiapkan tempatnya ya. Ini seperti itu. Nah, ini pelan-pelan saja ya. Jadi ini udah banyak, udah dapat berapa? Dapat 5 polybag sudah. Masih ada sebenarnya. Masih ada, tapi pelan-pelan nanti udah terlihat itu kalau sudah kita angkat-angkat ya. Udah kita angkat-angkat nanti akan terlihat. Nah, jadi inilah kendala saya di sini ya, harus menghalau hama monyet. Masih saya lihat-lihat ini, tapi ini masih, ini gantian dulu tuh. Lumayan nih, bagus. Nah, ini kan bagus ini, tapi karena ual-ualan seperti ini ya. Lahan kita luas, cuman karena harus dipagar tadi, itu kendala kita. Ini juga, ini tinggi, lemes. Ini nanti kita tinggal dulu sampai kita temukan ya bibit kita yang siap tanam itu bagus-bagus semua ya. Itu harapan saya. Seperti inilah, ini bibit cabutan, tapi bukan cabutan besar ya, cabutan anakannya yang masih daun satu, bahkan belum keluar daun ya, yang saya ambil ya, baru kecambahan di dalam hutan sawit itu saya ambil. Dulu ada di YouTube saya sebelumnya itu ya. Di video-video sebelumnya tuh ada ya, yang awal-awal dulu. Oke ya, jadi itu saya mau lanjutkan dengan proses penyiraman. Ini yang kita bersihkan tadi. Ini ada 2 tempat, ini juga akan kita siram dulu karena ini anakan ya, masih kecil, butuh perawatan. Kalau yang sudah besar itu akarnya udah tembus ke tanah, karena ada hujan dia menyerap air yang berada di tanah. Jadi kalau kita ada tenaga
tetap kita siram karena kita manual ya teman-teman. Oke, kita skip dulu, kita potong dulu ya. Ini pondok kita, ntar lagi pondok ini kalau musim durian saya mau ganti, udah lapuk ya. Ini udah agak lapuk sambil berjalan ya, sambil berjalan kita ini udah reot dia. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Tuh, jadi berantakan, bukan berantakan, debu. Nah, tuh air minum saya air minum saya belum minum, masih ini persiapan kita untuk nyiram. Ambil air. Semut teman-teman. Perjuangan dari nol ya teman-teman. Ini yang kita dari nol, dari masa kita menanamnya, pembibitannya ya. Keringnya ini musim kemarau ini memang betul-betul kita itu harus ekstra ya, walaupun sawit ini termasuk tahan ya, dia tahan, artinya tahan suhu ekstrim ya, suhu ekstrim, tapi bukan berarti
Bukan berarti dia harus kekeringan, tidak ya. Nah, tetap kita siram-siram seperti ini ya. Nah, itu kan ada yang baru kita tanam. Tuh teman-teman. Tidak ada tempat. Segar dia teman-teman. Itu ya teman-teman, aktivitas saya hari ini. Dan ini udah keringatan juga ya, karena saya harus lanjutkan lagi menyiram sawit-sawit yang besar ini ya. Jadi saya cukup dulu ya untuk penyiraman sawit yang besar, tidak saya liput ya, tapi tetap saya siram. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.